Bikule, Hmm. bikul gede-gede, buen moko-moko, pesan ngai rusuh. Nah, di sini juga lagu Meong-meong ini bisa kita simpulkan seperti kita harus berusaha dan bertanggung jawab mungkin Pak Kasih ya, Iya. dari makna dari lagu. Ya kalau kita lihat itu memang tadi itu ya tanggung jawab, kemudian juga Nala Dipa. Cahaya hati menerangi kehidupan. Om Swastiastu Nyame, semeton umat sedharma dimanapun berada. Selamat datang di podcast Nala Dipa, Seksi Bimas Hindu Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Cahaya hati menerangi kehidupan. Ruang di mana kita menyalakan cahaya makna dalam setiap tradisi dan kehidupan spiritual kita. Bersama saya Edi Aryawan akan mengajak Nyame Nala Dipa beberapa waktu ke depan membahas berbagai tradisi spiritual maupun isu-isu hangat tentunya seputar kehidupan umat Hindu. Baik Nyame Nala Dipa, jadi hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita di masa kecil ya. Di masa kecil di mana tentunya setelah kita lewati itu akan menjadi sebuah kenangan yang sangat indah ya. Kemudian seiring waktu itu akan terus menjadi sebuah memorial yang sangat menyenangkan. Nah, di topik kali ini yaitu dari tembang ke tindakan, sekarare dan nilai kehidupan. Ya tentunya hari ini saya tidak sendiri, ada seseorang yang menemani saya, ialah seorang penyuluh di Kecamatan Labu Api, yaitu Iputu Witendra Mahardika. Ya, Om Swastiastu Pak Putu, nah kita panggil Pak Putu ya. Om Swastiastu, Pak Kasih. Gimana kabarnya, sehat ya? Pastongkare. Ya, luar biasa ya. Semua Pak Kasih sudah mengundang tiang di acara Nala Dipa niki yang begitu menginspirasi untuk kita semua, Pak Kasih. Ya, nanti kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol. Saya juga ingin tahu dan kita berbincang terkait tentang sekarare yang mungkin sudah turun temurun, yang kita dengarkan, yang kita nyanyikan, walaupun kita nggak tahu siapa pengarangnya lain sebagainya, itu sangat legendaris ya. Jadi diturunkan terus dari masa ke masa begitu. Baik Pak Putu, jadi kalau mengingat ini dari tema yang topik atau tema yang kita bicarakan hari ini kan terkait tentang tembang rare ya, lagu rare yang mana seperti saya sampaikan tadi kan dulu kita kalau kita bersama nenek atau kakek malam itu ya menjelang istirahat atau tidur, biasanya mereka selalu menyanyikan sebuah lagu yang klasik, artinya lagu-lagu itu entah siapa yang membuat atau pengarangnya siapa kita nggak tahu, tetapi hadir di masyarakat kita sangat lumrah dan juga sudah sangat familiar gitu. Artinya terus disampaikan, dinyanyikan turun temurun dan hidup sampai saat ini gitu. Sangat luar biasa leluhur kita itu yang membuat siapa, mudah-mudahan beliau diberikan pencerahan dan juga menyatu dengan Tuhan. Artinya ini sangat memberikan sebuah edukasi yang sangat dalam. Lagu sederhana, tetapi ternyata ada pembelajaran di balik semua itu ya. Coba saya teringat salah satunya, saya udah tulis gitu kan, salah satu lagu rare itu ya, itu Ceneng Ayu contohnya ya. Coba gini liriknya, Putri Ceneng Ayu ngijeng Ceneng Juma meme luas malu kepeken membelanja apang ada darang nasi kan gitu. Jadi sangat singkat, liriknya pendek singkat, tetapi di situ ada memberikan sebuah gambaran putri yang sangat kecil, mungil, lucu gitu ya, sangat disayang oleh orang tuanya. Jadi di situ ada ungkapan rasa kasih sayang begitu mendalam antara seorang anak
dan apa namanya, orang tua, begitu juga orang tua kepada anak. Memang itu harusnya kita sebagai seorang anak itu rasa itu jangan sampai putus. Kemudian juga bakti anak kepada orang tua jangan sampai juga memudar gitu ya. Jadi disinilah sebagai bentuk kita sebagai anak itu rasa syukur kita kepada Tuhan dan juga mengabdikan diri kepada orang tua di situ. Ini luar biasa nih. Mungkin Pak Butuh ada kira-kira ini apa namanya kisah-kisah atau mungkin pernah mengalami, pernah nggak? Pernah, Ini kan Pak Kasih. tahun berapa lahir nih, zaman Gen Z atau kira-kira masuk dah lagu itu gitu loh. Ya, mungkin sedikit cerita Titiang Pak Kasih dulu. Di zaman Titiang masih kecil juga sering dinyanyikan. Ketemu juga lagu itu ya. Ketemu Pak Kasih. Di zaman, apalagi waktu Tiang mau tidur sering dinyanyikan oleh ibu Titiang. Tiang ingat sekali dengan lagu ini sampai Lagi, sekarang Tiang ingat. Apalagi anak laki satu-satunya kayak sayang banget ya, selalu dinyanyi. Ya, Astungkare Pak Kasih. Luar biasa ya. Ya. Sini contohnya ini saya sering dinyanyikan sebelum tidur itu lagu-lagu meong meong dong ale ke bikul gede-gede buen moko kereng pesan ngai rusuh gitu. Seperti itu lagu-lagu terkesan sampai sekarang saya itu Pak Kasih, ternyata dari lagu meong meong itu mempunyai makna gitu ya, maknanya sangat dalam ya. Sangat dalam. Terima kasih. Bagaimana kita istilahnya harus waspada begitu kan, memberikan pembelajaran. Cuman dari dulu sih kita lihat memang tidak pernah secara harfiah diberikan gambaran makna gitu ya. Tetapi ini perlu juga kita bicarakan supaya kita tuh paham, oh ternyata lagu meong-meong itu bukan hanya berpikir masalah tentang meong dan bikul gitu ya. Tapi tanggung jawab. Ada di sana rasa tanggung jawab yang diberikan. Kemudian ada apa namanya seperti tadi itu kewaspadaan. Jadi apapun yang kita lakukan ya, apapun yang kita akan laksanakan, tentunya di situ pekerjaan yang dilakukan penuh dengan rasa tanggung jawab. Kemudian berpikir dulu sebelum melangkah kan tuh. Jadi ini kecil, lagu liriknya sederhana tetapi menyimpan makna sangat luar biasa gitu kan. Nah ini yang apa namanya menjadi hal yang sangat mendasar yang kita kenang sampai saat ini ya kan. Betul. Sampai sekarang saya kenang lagu itu. Ya luar biasa. Tentang Skalare ya. Di sini mungkin saya ingin ya mendapatkan atau dari sudut pandang Pak Butuh terkait tentang Skalare apa itu gitu kan. Karena kita melihat di masyarakat banyak sekali bagian-bagian daripada Dharma Gita itu kan. Ada yang Kidung, ada Sekar Agung lah namanya, Skalare lah namanya, gitu, Sarmadi dan sebagainya. Mungkin saya ingin apa namanya tahu dari Pak Butuh tuh Skalare itu apa gitu. Skalare itu apa gitu ya. Jadi biar teman-teman kita semua dapat istilahnya memahami. Jadi terima kasih di sini. Skalare ini adalah bagian dari Dharma Gita. Begitu ya. Dharma Gita itu adalah perkumpulan nyanyian tradisional atau lagu keagamaan gitu ya. Seperti itu, di mana Skalare itu adalah suatu tembang tradisional Bali yang diperuntukkan untuk anak-anak. Biasanya dinyanyikan dalam suasana atau suasana santai gitu, seperti anak-anak bermain, belajar atau sebelum tidur. Jadi kata Skalare ini berarti lagu atau tembang Pak Kasih, dan rare itu berarti anak-anak. Nah, jadi Skalare itu sudah saya sebutkan adalah tembang tradisional bagi anak-anak itu sendiri. Jadi Skalare ini diperuntukkan untuk memang untuk anak-anak ya. Bagaimana anak itu dengan apa tembang-tembang yang memang diklasifikasikan untuk anak-anak itu membuat mereka suasana happy, menyenangkan gitu ya. Dan di sini juga fungsi dari Skalare itu ada 4 ya Pak Kasih. Yang pertama media pendidikan karakter. Dan yang kedua sarana pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga pembentukan kebiasaan sejak dini. Dan yang keempat pelestarian budaya Bali. Jadi yang pertama ini adalah media pendidikan karakter, yang dimana di sini adalah Skalare itu secara tidak sengaja mengajarkan anak-anak itu untuk
kedisiplinan, Berarti tanggung ini jawab. Sekar Hari ini bukan hanya sekedar lagu berarti ya. Iya, Ada apa namanya, sesuatu yang diselipkan melalui lagu kepada lagu. anak-anak ya. Seperti Iya. tadi kan katanya untuk kepemimpinan, Iya. kedisiplinan gitu. Iya, Luar biasa seperti sekali ya itu. leluhur kita. Iya. Mm. Dan yang kedua niki untuk sarana pembelajaran yang menyenangkan ini karena dari liriknya Pak Kasih ya mudah untuk dipahami, dihafal. Ya, seperti itu. Iya. Dan yang ketiga, pembentukan kebiasaan sejak dini ini mungkin bilang bagaimana ya, pembentukan kebiasaan sejak dini karena dari anak-anak ya, dari kita masih kecil mungkin sudah kita artinya diajarkan. Pembelajaran dilakukan dari sejak dini dari anak-anak melalui metode menyanyi supaya anak itu menyenangkan ya, jadi dia tidak terasa bahwa mereka itu lagi belajar gitu kan, mungkin begitu maksudnya ya. Betul ya. Dan yang keempat ini melestarikan budaya Bali secara tidak sengaja kita karena kan mendengarkan lagu-lagunya itu bernuansa Bali ya, bahasanya menggunakan bahasa Bali ya, bagus itu. Jadi sangat menarik sekali sebenarnya. Kalau saya sudah dari dari melihat dari sebuah liriknya itu memang itulah merupakan sebuah, bisa dibilang bagaimana leluhur gitu ya, atau tetua dulu atau pengisir kita itu memberikan pembelajaran kepada kita secara berjenjang, bertahap ya. Makanya kita pun kalau belajar agama atau Weda itu sampaikan kan, kalau dari awal pemula itu paling tidak disarankan untuk belajar dulu Purana dan Itiasa kan gitu. Kalau begitu juga gending itu ternyata dimulai dari Sekar Hari dulu. Sekar Hari bagaimana bisa istilahnya selain merasa senang dulu, tertarik, menyenangkan, kemudian melantunkan lagu-lagu itu, dan juga maknanya bahwa ternyata lagu atau Sekar Hari ini tidak hanya sekedar lagu, ada makna di balik semua itu gitu. Pembelajaran kepada seseorang atau kita sendiri gitu ya. Tidak langsung untuk mendidik kita. Iya, ada mendidik. Iya. Jadi luar biasa ya, sebuah metode zaman dahulu supaya mudah istilahnya pengetahuan itu dan pembelajaran itu dilakukan kepada anak-anak kita. Karena memang kan zaman dulu kita lihat untuk baca tulis sulit kan, kemudian media seperti buku dan sebagainya juga sulit, pakai rontal mungkin masih. Jadi dengan lagu ini kan lebih cepat dia masuk ya itu. Jadi anak-anak kita itu menyenangkan, tetapi maksud dan tujuan yang akan diselipkan melalui lagu itu mereka dapat itu ya, secara tidak sengaja karena kita setiap hari dinyanyikan, cepat kita menangkap. Betul. Jadi Sekar Hari yang sudah kita bahas, jadi memiliki sebuah bisa dibilang nilai-nilai dan makna di balik semua itu yang luar biasa ya. Nah, kalau kita melihat dari nilai kehidupan ya, dari Sekar Hari ya, lagu-lagu yang disampaikan itu kita lihat dari nilai-nilai kehidupannya. Apa yang dapat kita lihat di sana gitu. Yang menonjol di lagu-lagu Sekar Hari ini. Yang pertama di sini adalah disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang kedua rasa hormat. Dan yang ketiga mungkin kesederhanaan dan kejujuran. Karena memang anak-anak yang mana diibaratkan sebagai kertas putih ya. Jadi pembelajaran yang nantinya akan membawa karakter anak tersebut sampai besar itu. Jadi orang tua itu benar-benar memberikan pembelajaran dari sejak dini dengan lagu yang mana memiliki nilai-nilai kejujuran tadi ya, kejujuran, disiplin gitu ya, tanggung jawab dan sebagainya. Nah, kira-kira contohnya apa? Tahu nggak lagu-lagu? Pasti tahu. Jangan lupa. Banyak lagunya itu banyak sekali Pak. Saya contohkan satu dulu yaitu apa itu seperti kira-kira? Meong Meong. Meong Meong dong aleh ke bikule, bikul gede-gede, buen moko-moko, pereng pesan ngai rusuh. Nah, di sini juga lagu Meong Meong ini bisa kita simpulkan seperti kita harus berusaha dan bertanggung jawab mungkin Pak Kasih ya. Dari makna dari lagu. Ya kalau kita lihat itu memang tadi itu ya tanggung jawab, kemudian juga kewaspadaan. Iya. Bagaimana kita tetap waspada di dalam situasi kondisi apapun gitu kan.
kemudian juga apa namanya itu eh, memang meong-meong ini kalau kita melihat sangat sederhana sekali ya. Kemudian orang mungkin diarah berpikir kalau kita tidak kupas itu seolah-olah ini sebuah lagu biasa yang mana mengarahkan pikiran kita bahwa oh di ini ada rumah banyak tikus dan kita manggil kucing supaya kucing itu hilang gitu. Banyak sekali lagu-lagu itu Pak Kasih, ada gua maling, curik-curik ada juga. Ya, ya, ya. Jani Adong Daud, Jangger, gitu. ya Ratu Ano, Merah Putih, Bendera Titiang, pokoknya kalau kita Ya. banyak sekali Pak Kasih. Ya, memang itu memang sebuah bisa dibilang apa namanya warisan leluhur kita di dalam melakukan sebuah pembelajaran kepada anak-anak melalui seni atau gita ya lagu supaya anak itu pertama mudah memahami, kemudian mudah dihafal, diingat, itu istilahnya kan. Setelah itu baru dia memahami apa dari makna daripada sebuah lagu itu, sehingga dia benar-benar bahwa lagu itu bukan sekedar lagu gitu, tetapi ada pelajaran yang diselipkan di sana untuk memperbaiki karakternya dia, yang gitu. Pak Putu, jadi sangat menarik sekali ya kalau kita membaca berbincang-bincang mengulas tentang Sekar hari ini. Jadi mengingatkan kita kembali kepada masa-masa dulu gitu kan. Jadi lagu-lagu ini sangat sangat populer dan kita sangat membekas di dalam diri kita, walaupun kadang-kadang lupa-lupa lirik sedikit tapi masih ingat gitu kan. Nah mungkin dari nilai-nilai kehidupan dari setiap lagu-lagu yang tadi Pak Budi kan sampaikan, ada guru pencar dan sebagainya, mungkin ada maknanya apa gitu. Kita mungkin diskusikan itu tentang maknanya sambil kita nyanyi-nyanyi sedikit lah gitu. Kalau tadi sampaikan kan guru pencar ya ada ya, apa kira-kira ininya tuh? Ada juga gua maling, mungkin bisa kita nyanyi bareng-bareng Pak Kasih. Pak Kasih juga masih ingat mungkin dengan lagu Coba ya, saya nyontek dulu nih, ini liriknya nih, apa nih gua maling? Ya. Nah kalau gini gua maling begini nih. Semeng bangun kepupungan, dundun kukuruyuk. Ini 2 kali. Semeng bangun kepupungan, dundun kukuruyuk. Suryane subemegayung, apa ya? Oh, nah ini Suryane subemegayung, kenyung itu senyum ya artinya. Suryane subemegayung, bangun cening goake ngelingkung katanya. 2 kali itu. Suryane subemegayung, bangun cening goake ngelingkung, tung tung goak maling, tung tung goak maling, tung tung jungklang jungkling. Tahu? Kayak gitulah. Pokoknya sangat unik sekali. Biasanya ini lagu ini dilakukan pada saat main-main. Ya suasana kan beramai-ramai, jadinya seru gitu. Jadi mungkin maknanya ini yang penting kita jelaskan. Jadi makna dari lagu ini mungkin Pak Kasih supaya kita tidak malas bangun pagi, mungkin Pak Kasih seperti itu. Nanti kedisiplinan ya. Bagaimana mengajar ke anak itu supaya disiplin, bisa bangun pagi tepat waktu. Supaya dia tidak telat sekolah lain sebagainya, artinya terbiasa dia jadinya. Kedisiplinan itu penting dalam kehidupan ini. Dan juga ada Jani Jangger kan juga bisa. Nah itu Jani Jangger itu gimana itu? Lagunya panjang itu, yang seperti bisa Pak Kasih mungkin pernah dengar sedikit. Jani Jangger sing singin, sing sing janger, sing singin, sing sing janger seria. Apa? Gimana nih? Saya nyomani. Gimana dia itu Pak? Seria anto raro gitu biasanya. Nah seperti itulah Pak Kasih. Mungkin sudah sering kelap labung. Kang sing lanyar pengulone nyanat kade, miring mangkin mecangeran, serea entoro raro diarasi jangjangi janger, arasi jangjangi janger, arasi jangjangi janger, arasi jangjangi janger. Jadi dengan menyanyikan lagu ini ya, memang kita kadang-kadang kan udah agak sedikit lupa gitu lagunya. Dengan menyanyikan lagu ini kita rasa bahagia di masa-masa anak-anak seusia itu ya.
kemudian semangat ya, sangat luar biasa, istilahnya terasa gitu loh ininya, apa namanya, gimana kebersamaan mereka itu. Jadi seru waktu saya juga waktu itu dulu tuh, sangat menarik sekali. Bahkan ini juga sering dijadikan sebuah pertunjukan tarian anak-anak untuk keakraban satu sama lain kan. Sering diberikan sebuah nuansa seni lagi di sana. Jadi makna dari lagu ini Pak Kasih mengajarkan untuk kita nari untuk melupakan rasa sedih gitu Pak Kasih. Itu seperti itulah dia. Makanya energinya itu kok bahagia setelah nyanyi itu kan ya, bener-bener. Ya. Dan juga ada apa, lagunya yang merah putih juga. Gitu. Yang gimana tuh? Merah putih bendera tiange gitu, berkibaran di langit terang galang gitu. Itu niki lambang di kelambang jiwa raga Indonesia. Merah berani berdasar hati suci. Ya. Luar biasa. Ya, seperti ini. Lagu ini lupa jadi kita nih. Lagu ini seperti kita apa namanya? Seperti kalau saya melihat saran ini nilai untuk nasionalisme dia lagu ini merah putih ini. Iya. Jadi sangat apa namanya memberikan penekanan kepada anak-anak bagaimana cinta akan negara ya, bangsa dan negara, bagaimana cinta akan apa namanya akan lambang simbol Indonesia itu kan ada bendera tuh, bagaimana patuh dan hormat kepada sang saka merah putih gitu kan, lambang kepatriotismenya, jadi bela negaranya ya. Itu. Jadi apa ya, unik sekali sebenarnya, menarik sekali lagu-lagu Sekarare ini yang memang syarat dengan sebuah apa ya, pembelajaran kepada anak-anak kita dari dini. Banyak lagi ya, apa ya, ada lagi tuh. Wih, kalau dihitung-hitung terlalu banyak sekali dia. Ada Ratu Anom. Ya, Ratu Anom tuh gimana tuh kira-kira tuh? Nah, Ratu Anom. Mungkin kita bisa lihat Ratu Anom metangi meiler-iler. Mungkin Pak Kasih bisa meiler-iler ya. Apakah pernah gini, di zaman coba cek dulu ya. Saya ini ada referensi Pak, buka dulu. Ini Ratu Anom metangi meilen-ilen. Ratu Anom metangi meilen-ilen. Dong pirengan munyin sulinge di jabe. Dong pirengan munyin sulinge di jabe. Enyen ento menyuling di jabe tengah. Enyen ento menyuling di jabe tengah. Gusti ngurah alit cambe pemecutan. Gusti ngurah alit cambe pemecutan. Tapi jangan bilang Gusti Puja. Mentang-mentang ya kameramen di sini. Bahaya ini. Iya. Untungnya ada kumisnya ya. Gimana Pak Gusti? Lagu ini Pak Kasih menceritakan kepercayaan diri dia itu kalau dari lagu. Kita lihat dari makna lagunya ya. Bagaimana membangun kepercayaan diri gitu. Luar biasa nih. Jadi bagaimana seseorang istilahnya melihat atau membangun rasa kepercayaan diri jangan penuh wibawa gitu ya. Luar biasa. Ada lagi kira-kira? Banyak sekali kalau kita menghitung, kalau kita mau nyanyikan lagu-lagu Sekarare ini Pak Kasih. Betul. Kalau kita melihat sekarang ini ya, anak-anak lebih cenderung atau terpapar, kita bisa bilang begitu ya, dengan gadget atau HP. Jadi bisa dibilang sebagian besar waktunya sudah tidak bisa bermain seperti dulu lagi, keliling lain sebagainya, lebih banyak menonton gitu kan. Nah, kira-kira nih, apakah menurut Pak Putu ya, apakah masih relevan nggak? Ya, apakah masih relevan untuk di zaman ini?
secara digital saat inilah, era digital saat ini terkait tentang sekarang hari ini gitu. Ya, mungkin masih apalagi di zaman sekarang Relevan ini, ya. mungkin secara di zaman ini kita bisa mengemasnya secara lebih modern mungkin Pak Kasih ya. Misalnya lewat animasi podcast seperti ini atau media sosial, aransemen musiknya mungkin harus dikemas gitu ya, lebih modern untuk dapat diterima oleh anak-anak, oleh anak-anak masa kini. Bahkan saya sebagai penyuluh biasanya mengajar anak-anak di Pasraman menggunakan sekarare itu sebagai media pembelajaran gitu. Contoh di Pasraman gitu ya. Contohnya supaya adik-adik tidak bosan belajar juga, makasih. Yang berikan lagu seperti apa namanya, agamaku Hindu kan, karena kebanyakan di Pasraman masih SD dan TK, agar mereka lebih militan terhadap Hindu gitu ya, bagaimana saya ini karena Hindu gitu kan, agar mereka ingat secara tidak sengaja kita menggunakan sekarang ini. Contohnya agamaku Hindu, Tuhanku Ide Sang Yang Widiwasa, tempat suciku pura, kitab suciku Weda, mari semua junjunglah agama Hindu. Seperti itu sering saya menggunakan media pembelajaran untuk mengingat, memberikan penekanan ya untuk bagaimana dia istilahnya menguatkan keyakinannya kan, terhadap baktinya kepada Ide Sang Widiwasa dari sejak dini kan begitu. Sangat luar biasa itu. Apa namanya, ini Pak Budo kan selaku apa namanya praktisi musik nih. Nah, kedepannya ini saat ini kan masih lagu-lagunya tentang masih perasaan ya, lagu-lagu tentang cinta gitu, masih anak remaja lah gitu bahasanya, orang lagi yang istilahnya kasmaran dan sebagainya. Nah, kedepannya kira-kira ada nggak rencana ini untuk istilahnya membuat sebuah karya seni ya, berupa lagu, jadi karya apa sih sekarang yang dijadikan di mix dengan aransemen baru yang lebih menarik dan akan dirilis, disampaikan nantinya untuk masyarakat ataupun anak-anak nanti ke depannya kira-kira. Iya, pastinya. Yang penyanyi soalnya. Pastinya ada Pak Kasih, ada sedikit yang sudah mencoba menulis lirik-lirik lagu dengan modern Pak Kasih. Sedikit aja ini ada yang punya lirik lagu secara modern, kitab apa ya? Kitab suci Weda, kau sumber semesta. Nah, seperti itulah mungkin bisa memasuki di zaman yang sekarang nih, Pak Kasih. Ya, begini ya. Apa namanya, menurut saya juga ini penting sekali anak-anak ini untuk terus kita bimbing, baik dari segi tontonan dan sebagainya, dan juga pembelajaran melalui lagu itu sangat bagus ya. Melalui seni menghaluskan hati, perasaan, pikirannya, dan pembelajaran yang diberikan di sana, nilai-nilai disiplin dan menguatkan moralnya ini sangat penting dari sejak dini ya, agar anak-anak tersebut, anak-anak kita nantinya tidak kehilangan arah dan tidak salah jalan begitu. Dan ini pondasi sangat kuat dari sejak dini kita memberikan pembelajaran, walaupun itu dengan lagu ataupun sebuah dengan bentuk seni, tapi itu yang akan menguatkan, mengakar dalam dirinya gitu anak-anak itu. Karena lewat lagu ini lebih cepat anak-anak sekarang menangkap daripada pas membaca itu. Iya, karena kan masih kecil belum bisa baca tuh. Jadi kita melalui lagu terus, jadi kan dia jadi masuk ke dalam hatinya gitu. Senang dia. Iya, senang lebih. Kamu tuh jadi tidak terasa waktu berjalan dan kita hari ini sudah sampai di penghujung waktu ya. Jadi mungkin ada apa namanya hal-hal yang dapat disampaikan kepada Nyamuna Ladipa sebagai statement akhir Pak Butuh dialog hari ini gitu. Ya, terima kasih, terima kasih buat Nyame yang selalu setia di podcast Nala Dipa ini, yang akan sedikit memberikan kesanan pesan dari tadi yang kita bincangkan, Pak Kasih ya. Yaitu di tengah gurusan musik modern, sekarare ini harus terus kita lestarikan dan wariskan ke anak cucu kita ya. Kewajiban kita sebagai orang dewasa
untuk meneruskan budaya ini agar nilai-nilai dalam Sekarare dapat ditiru dalam tindakan anak-anak dalam sehari-hari. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Putu atas insight yang sangat berharga tentunya hari ini, karena mungkin belum banyak orang yang nggak mengulas tentang ini kan, sebagai pelajaran dan juga tambahan wawasan untuk kita semua. Baik, yang Mona Dipa, Sekarare bukan sekedar nyanyian masa kecil, tetapi bisikan nilai kehidupan yang ketika dihidupi tumbuh menjadi karakter. Melestarikan Sekarare bukan hanya menjaga budaya, tetapi juga menanam masa depan yang berkarakter tentunya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube Bimas Hindu Lobar, agar channel atau tayangan ini terus bisa terupdate selalu dan juga menjadi media dan juga wawasan untuk kita semua. Baik, yang Dipa, cahaya hati, menaik kehidupan, jangan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik.